Pokoknya saya gak mau tahu ya. Kamu harus tanggung jawab dan nikahi putriku. Kalau tidak kamu saya pecat, Indra. Assalamualaikum sahabat semuanya. Bayangkan, seorang santri miskin yang hidupnya sederhana, bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk bisa makan dan membantu pesantren kecil tempat ia tinggal. Bayangkan pula, di suatu sore yang sunyi, ia dipanggil oleh bosnya, seorang pria keturunan Belanda, yang berdiri dengan wajah tegang dan mata penuh beban. Lalu tanpa peringatan, lelaki itu berkata, "Kamu harus menikahi putriku yang sedang hamil 7 bulan." Bayangkan detik ketika Indra gemetar, bingung, tak tahu harus berkata apa. Sementara di belakang sang bos, berdiri seorang perempuan, bule berwajah pucat, menunduk menahan tangis. Perempuan yang ternyata menyimpan rahasia besar tentang perasaannya sendiri. Semua tampak seperti perintah tak masuk akal. Pernikahan paksa, cibiran warga, dan malam pertama yang membeku. Tapi di balik air mata itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Ternyata, sahabat semua, sebelum kisah ini dimulai, yuk tulis di kolom komentar kalian sedang menonton dari kota mana. Semoga siapapun yang berkenan like, hype komen, dan subscribe channel ini, Allah mudahkan setiap urusannya, diluaskan pintu rezekinya, diberi kesehatan, dan dikabulkan semua doa serta hajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin sore berhembus pelan di halaman pesantren kecil tempat Indra Kristanto tinggal. Bau tanah bercampur wangi kayu basah memenuhi udara setelah gerimis tipis yang turun sejak siang tadi. Di sisi barat, matahari merayap turun perlahan, memantulkan cahaya kemerahan pada kaca jendela mushola. Para santri kecil mondar-mandir, sebagian masih membaca Iqra, sebagian lagi merapikan sandal, sedangkan Indra duduk sendirian di beranda kayu sambil meluruskan kakinya yang pegal setelah seharian bekerja. Ia baru pulang dari rumah produksi milik Pak Gerit, orang keturunan Belanda yang mempekerjakannya sebagai buruh serabutan. Kadang ia membawa barang, kadang membersihkan gudang, kadang mengantar pesanan. Kerja apapun ia ambil, sebab ia sudah tak punya siapa-siapa selain pesantren itu. Tidak ada keluarga yang menunggu. Tidak ada rumah yang bisa ia pulang selain kamar kecil di pojok bangunan santri dewasa. Indra menarik napas panjang. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Badannya lelah, tapi ada firasat aneh sejak siang tadi, ketika Pak Gerit menyuruhnya untuk tidak pulang dulu sampai dipanggil. Namun panggilan itu tidak kunjung datang sampai sore. Indra tak pernah tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ketika maghrib hampir masuk, Ustadz yang biasa membimbingnya keluar membawa pesan. "Dokter, besok pagi jangan ke pesantren dulu. Pak Gerit mau ketemu kamu pagi-pagi sekali. Katanya penting." Indra mengangguk pelan meski hatinya bertanya-tanya. Penting? Kenapa harus dirinya? Ia bukan karyawan hebat. Ia bahkan bukan orang penting. Ia hanyalah buruh miskin yang selalu berusaha bersyukur atas sedikit rezeki yang ia dapatkan. Malam itu Indra sulit tidur. Ia gelisah, memikirkan kemungkinan yang tidak-tidak. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah bosnya ingin memecatnya? Apakah pekerjaan itu akan hilang? Tanpa pekerjaan itu, bagaimana ia bisa bertahan hidup? Bagaimana ia bisa membantu pesantren yang selama ini memberinya tempat tinggal? Kecemasannya membuat malam terasa sangat panjang. Pagi menjelang dengan cahaya lembut menembus celah daun. Indra berjalan cepat menuju rumah besar milik Pak Gerit. Rumah itu tampak anggun di antara perkampungan. Temboknya putih bersih, jendelanya lebar dengan bingkai kayu gelap, dan halaman depannya ditumbuhi bunga-bunga yang rapi. Indra menelan ludah. Perasaan gugup merayap dari ulu hati hingga ke tenggorokan. Begitu ia sampai, pintu depan terbuka. "Masuklah Indra," ucap Bu Maria, istri Pak Gerit, dengan suara pelan yang terdengar seperti menahan sesuatu. Indra menunduk hormat. Ia kemudian dipersilakan duduk di ruang tamu yang luas.
Lampu gantung berkilauan, lukisan-lukisan tua terpajang di dinding, dan karpetnya tebal serta halus. Indra merasa canggung duduk di sana. Terlalu megah untuk orang sepertinya. Beberapa detik kemudian, langkah kaki berat terdengar memasuki ruangan. Pak Grit datang. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, matanya merah seolah kurang tidur. "Indra," ucapnya tanpa basa-basi. "Aku butuh bicara, dan kamu harus mendengarkan dengan baik." Indra menegakkan badan. Jantungnya berdetak keras. Pak Grit mengembuskan napas berat sebelum berkata, "Kamu harus menikahi putriku." Kata itu jatuh seperti batu besar di kepala Indra. Ia membeku. Napasnya tertahan. Ia bahkan tak mampu menggerakkan bibirnya. "Nikah, Pak?" Suaranya tercekat. Pak Grit mengangguk. "Iya, kamu harus menikahi Yara." Yara. Putri tunggal mereka. Perempuan bule Belanda berkulit pucat, berambut pirang, yang jarang keluar rumah belakangan ini karena sedang mengandung 7 bulan. Indra sudah mendengar kabar itu dari pekerja lain. Bahwa tunangan Yara, lelaki yang selama ini dicintai keluarganya, justru mengkhianati dan meninggalkannya saat mengetahui ia hamil. Sejak itu, Yara menutup diri. Indra memandang ke lantai. Tangannya gemetar. "Pak, kenapa saya? Saya hanya karyawan dan santri miskin. Saya tidak pantas, Pak." Pak Grit menatapnya tajam. "Kamu pantas. Dan kamu satu-satunya lelaki baik yang bisa kami percayai." "Tapi Pak, saya..." "Tidak ada tapi. Kamu harus mau, Indra." Nada suaranya berubah dingin. "Kalau tidak, kamu saya pecat." Dunia Indra runtuh. Ancaman itu bukan main-main. Pak Grit bukan tipe pria yang suka mengulang kata 2 kali. Indra duduk kaku, antara takut, bingung, dan tidak percaya. Ia ingin menolak, tetapi hidupnya akan hancur tanpa pekerjaan itu. Sebelum ia sempat merespons, Bu Maria masuk bersama seseorang. Yara. Ia berdiri di ambang pintu, memegang perutnya yang membesar. Wajahnya sendu. Mata birunya sembab. Ia tampak penuh luka, seolah seluruh dunia telah mengecewakannya. Rambut pirangnya terurai di bahu, menambah kesan rapuh itu. Indra bahkan tak sanggup menatap lama-lama. Ada kesedihan yang terlalu kuat terpancar dari perempuan itu. Bu Maria berkata, pelan, "Indra, tolong putri kami. Dia butuh seseorang yang bisa menjaganya. Kami tidak ingin tetangga mencibir. Kami tidak ingin dia melahirkan tanpa suami." Suara itu penuh getar, seperti seorang ibu yang sedang meminta pertolongan terakhir sebelum semuanya terlambat. Indra menelan ludah. Ia menunduk lebih dalam. Saya tidak tahu harus bagaimana, Bu." Yara perlahan mengangkat wajah. Pandangannya bertemu dengan mata Indra untuk pertama kalinya hari itu. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan sekadar kesedihan, tetapi sesuatu yang dalam. Sesuatu yang seperti sudah lama disimpannya, tetapi tak pernah bisa terucap. Namun Indra tidak bisa menangkap makna itu. Ia hanya seorang buruh miskin yang tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Pak Grit kemudian mendekat, menepuk bahu Indra dengan tekanan kuat. "Kamu hanya perlu menikahinya. Kami yang akan mengurus semua. Setelah itu, hidupmu akan lebih baik." Kalimat terakhir itu terdengar seperti janji, tetapi juga seperti paksaan. Indra menarik napas dalam-dalam. Ia memejamkan mata sejenak, memikirkan hidupnya, pesantren, tempat tinggal, tanggung jawab, rezeki, dan wajah Yara yang terlihat sangat rapuh. Perlahan ia membuka mata dan berkata lirih, hampir tak terdengar, "Baik, Pak, kalau itu memang keinginan Bapak." Yara menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak. Bu Maria ikut menangis. Pak Grit mengangguk, meski ada tatapan berbeda di matanya. Entah itu lega, entah itu berat, atau mungkin penyesalan lama yang berusaha ia sembunyikan. Malamnya, kabar tentang pernikahan itu menyebar cepat di kampung. Suara-suara sumbang mulai terdengar. Santri miskin menikahi bule hamil, aneh sekali. Dia mau menutupi aib orang lain? Kenapa bukan ayah kandung bayi itu saja?
Ya, siapa tahu dia dapat harta. Maklum, miskin. Indra mendengar semuanya dengan hati yang remuk. Tapi ia diam. Ia tidak punya kekuatan untuk membela diri. Ia hanya tahu bahwa mulai hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Yara di kamarnya menangis sepanjang malam. Ia memegang perutnya sambil berulang kali berkata, "Pelan, maafkan aku, kecil, maafkan mama." Sementara itu, Indra duduk sendirian di depan pesantren, memandangi langit yang gelap. Udara dingin menusuk kulit. Ia meremas tangannya sendiri, mencoba memahami keputusan yang barusan ia buat. "Ya Allah, beri saya kekuatan," ucapnya samar. Ia tidak tahu bahwa di balik tirai jendela rumah besar itu, Yara sedang memandangnya diam-diam. Ada air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun keberanian itu belum muncul. Kereta takdir baru saja bergerak, dan tidak ada jalan kembali. Pagi itu kampung kecil di pinggir kota tampak ramai. Matahari baru naik setengah lingkaran, memantulkan cahaya kuning lembut pada genteng rumah warga. Namun di balik kehangatan itu, bisik-bisik yang menyakitkan sudah terdengar sejak subuh. Setiap orang membicarakan satu kabar yang sedang menyebar cepat. Indra Kristanto menikahi bule hamil 7 bulan, kata seorang ibu sambil mencuci baju di sumur. "Santri itu yang kerjanya cuma angkut barang," sahut yang lain. "Iya, entah apa yang terjadi, tapi katanya dipaksa bosnya sendiri." Tawa kecil terdengar. Mata yang meremehkan beredar ke segala arah. Tidak ada yang benar-benar mengerti situasinya. Tidak ada yang tahu bagaimana hati Indra retak dalam diam. Semuanya hanya melihat dari luar, lalu menambah bumbu cerita seenaknya. Di rumah besar, keluarga Grit, suasana jauh berbeda. Pagi itu, rumah yang biasanya rapi dan tenang berubah menjadi ruang penuh persiapan terburu-buru. Taplak meja diganti, kursi disusun ulang, bunga-bunga putih ditata di ruang tamu. Pernikahan itu tidak besar, tetapi tetap dibuat layak untuk menjaga nama baik keluarga. Indra duduk di kamar kecil di lantai bawah. Pakaiannya sederhana, baju koko putih bersih dan sarung gelap. Tangannya berkeringat. Ia menunduk terus-menerus, seolah takut menatap cermin yang ada di sudut ruangan. Takut melihat dirinya berubah menjadi seseorang yang tak ia kenal. Ia tidak pernah bermimpi menikah seperti ini. Tidak pernah membayangkan hidupnya akan terikat dalam ikatan yang bahkan tidak ia pahami. Pintu kamar terbuka pelan. Ustadz pesantrennya masuk membawa tas kecil berisi kitab. "Indra, kamu siap?" Indra mengangguk meski wajahnya pucat. "Insya Allah Ustadz." Ustadz mendekat, menepuk bahunya lembut. "Saya tahu ini berat, tapi kamu sudah memilih jalan yang kamu rasa benar. Allah melihat niat baikmu." Indra menarik napas panjang. Kata itu meneduhkan, tetapi tetap tidak cukup untuk menghilangkan getaran di dadanya. Ia kemudian berjalan mengikuti Ustadz menuju ruang tamu, tempat akad akan dilangsungkan. Di sana, beberapa orang sudah berkumpul, tidak banyak. Hanya keluarga Grit dan 2 tetangga dekat. Mereka duduk rapi, tetapi ekspresi mereka menyiratkan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Yara muncul beberapa menit kemudian, turun dari lantai atas. Ia memakai gaun sederhana warna hijau lembut yang longgar, agar nyaman dengan perutnya yang membesar. Rambut pirangnya dibiarkan terurai. Wajahnya sangat pucat, namun tetap cantik dengan caranya sendiri. Tatapan matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. Ketika langkahnya berhenti beberapa meter di depan Indra, waktu seolah ikut berhenti. Keduanya berdiri saling menunduk, tidak berani bertukar pandang lebih lama. Indra mencuri satu tatapan, namun segera dipalingkan lagi. Ada perasaan tidak pantas yang sulit dijelaskan. Pak Grit duduk paling depan, wajahnya tegang. Bu Maria berdiri di samping Yara sambil menggenggam tangan putrinya erat. Mereka terlihat seperti keluarga yang berusaha menambal retakan besar dalam hidup mereka. Meski tahu retakan itu tidak akan hilang begitu saja.
Akad dimulai. Suara penghulu mengalun jelas memenuhi ruangan. Indra duduk di depan, menghadap meja kecil yang sudah disiapkan. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di telapak tangan. Ia menegakkan badan, mencoba terlihat kuat meski batinnya bergetar hebat. Indra Kristanto, saya nikahkan kamu dengan Yara Grit, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Hening panjang menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju pada Indra. Lelaki itu menunduk lebih dalam. Suaranya lirih di awal, sebelum akhirnya menguat. Saya terima nikahnya Yara Grit. Dengan mas kawin tersebut, tunai. Begitu kalimat itu selesai, suara-suara kecil terdengar. Ada yang menghela napas lega, ada yang memejamkan mata, ada pula yang bertukar pandang mencurigakan. Yara menunduk sangat lama. Bahunya bergetar pelan. Tidak jelas apakah itu tangis atau hanya luapan perasaan yang ia pendam selama ini. Bu Maria memeluk putrinya. Sedangkan Pak Grit berdiri dan menepuk bahu Indra sekali. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya sorot mata yang sulit diterjemahkan. Campuran lega, tanggung jawab, dan rasa bersalah. Setelah akad selesai, acara sederhana dilanjutkan dengan makan siang. Namun suasana tetap kaku. Tidak ada canda, tidak ada percakapan ringan seperti pernikahan biasanya. Semua orang hanya menjalankan peran masing-masing. Indra duduk di pojok, mengambil 1-2 suap nasi tanpa benar-benar merasakan apapun. Ia lebih banyak menunduk, menghindari tatapan tetangga yang tampak penuh tanda tanya. Di sisi lain, Yara duduk dengan ibunya. Wajahnya tetap sendu. Sesekali ia menatap Indra dari jauh, lalu kembali menunduk. Ada sesuatu yang berputar dalam pikirannya. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pak Grit beberapa kali memperhatikan Yara dan Indra diam-diam. Ada kecemasan dalam sorot matanya. Ia sudah memaksa sesuatu yang sebenarnya ingin ia cegah pada masa lalu. Namun penyesalan itu datang terlambat, dan kini ia memilih jalan yang ia anggap terbaik, meski pahit. Setelah semua tamu pulang, sunyi menggantung di rumah besar itu. Indra berdiri di teras, melihat burung-burung kecil bertengger di kabel listrik. Ia tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus melakukan apa. Pernikahan ini begitu cepat, seperti badai yang datang tanpa aba-aba. Pak Grit mendekat. Mulai malam ini, kamu tinggal di sini. Di kamar Yara? Indra langsung terkejut. Pak, tidak bisakah saya tetap tidur di kamar belakang atau di ruang kosong saja? Pak Grit menatapnya tajam. Kalian sudah sah menjadi suami dan istri. Tidak pantas jika kamu tidur terpisah. Indra menelan ludah. Ketegangan di dadanya kembali muncul. Ia tidak siap untuk apapun yang menyangkut malam pertama. Tidak siap mendekat kepada seseorang yang bahkan tidak ia kenal hatinya. Tidak siap tidur di ruangan yang sama dengan perempuan yang sedang terluka sedalam itu. Namun ia tidak berani membantah. Ia kemudian berjalan perlahan menuju kamar Yara. Setiap langkah terasa berat. Setiap detik terasa menggema. Ketika ia sampai di depan pintu, ia mengetuk pelan. Rara, boleh saya masuk? Tidak ada jawaban beberapa detik. Indra hampir berpaling ketika suara lembut terdengar. Masuklah. Pintu itu ia dorong perlahan. Kamar Yara luas dan wangi, dengan dinding warna krem dan jendela lebar menghadap taman belakang. Yara duduk di tepi ranjang, memegang perutnya sambil mengusapnya pelan. Indra berdiri canggung. Ia tidak tahu harus duduk di mana, tidak tahu harus bicara apa. Ia hanya berdiri seperti patung hidup. Yara mengangkat wajah perlahan. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya dengan penuh kesadaran. Ada getar halus di udara. Entah dari takut, entah dari canggung, entah dari luka-luka lama yang tidak pernah terungkap. Maafkan aku, ucap Yara lirih. Indra terkejut. Kenapa kamu meminta maaf? Yara menggigit bibirnya. Karena kamu dipaksa menikah denganku. Karena hidupmu berubah karena masalahku.
Indra menunduk. Tidak apa. Aku akan berusaha menjaga kamu dan anakmu sebisaku. Tangis kecil pecah dari bibir Yara. Bukan tangis keras, tetapi tangis lembut yang justru lebih menyayat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Indra panik, tidak tahu harus berbuat apa, lalu akhirnya duduk di lantai beberapa langkah darinya. Aku tidak tahu kenapa hidupku seperti ini, kata Yara terisak. Indra menatap lantai. Aku juga. Sunyi menyelimuti kamar. Hanya suara kipas yang terdengar pelan. Namun ada sesuatu yang berubah di ruangan itu. Jarak yang tadinya seperti jurang kini mulai berubah menjadi langkah kecil menuju pemahaman baru. Belum menjadi kedekatan, tetapi setidaknya bukan lagi dua orang asing yang saling membelakangi. Setelah lama menangis, Yara berkata, pelan, "Terima kasih karena tidak membenciku." Indra menggeleng. Tidak ada alasan bagiku untuk membenci kamu. Yara mengusap air matanya, lalu berbaring perlahan. Indra mengambil bantal kecil dan duduk di lantai, bersandar di dinding. Ia memilih tidak tidur di ranjang, meski Yara tidak melarang. Ia ingin memberi jarak yang membuat Yara merasa aman, dan mungkin juga membuat dirinya tetap bisa bernafas dengan tenang. Lampu kamar diredupkan. Kehidupan cinta mereka belum dimulai, tetapi takdir sudah menuliskan garisnya. Malam itu, dua hati yang sama-sama terluka tertidur dalam jarak satu ruangan. Tidak saling memeluk, tidak saling menyentuh, namun keduanya sedang berjalan perlahan menuju sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum sanggup bayangkan. Malam merayap masuk ke kamar Yara dengan perlahan, seperti selimut gelap yang menutup langit dan menenggelamkan segala riuh di luar rumah besar itu. Lampu tidur berwarna kuning redup memantulkan cahaya lembut pada dinding krem, menciptakan suasana tenang yang seharusnya hangat. Namun kehangatan itu tidak hadir malam itu. Yang ada hanya dua jiwa yang duduk dalam diam, terpisah oleh jarak yang lebih luas daripada ukuran kamar mereka. Indra duduk bersandar pada dinding dekat lemari besar. Sarungnya ia rapikan dan bantal kecil berada di bawah kepalanya sebagai alas. Wajahnya tampak lelah setelah seharian melalui drama pernikahan yang membuat semua napasnya terasa berat. Ia tidak tahu apakah ia harus tidur atau hanya pura-pura memejamkan mata hingga pagi datang. Pikirannya masih penuh tanda tanya yang tidak berhenti berputar sejak ia mengucap ijab kabul. Yara berbaring di ranjang, tubuhnya miring ke kiri, menghadap tembok. Tangannya mengusap perutnya perlahan, seolah mencoba menenangkan bayi yang tumbuh di dalamnya. Matanya berkaca, meski ia terus berusaha menahan tangis agar tidak terdengar oleh Indra. Ia takut terlihat lebih rapuh dari yang sudah terlihat. Indra mencuri pandang beberapa kali. Ia ingin berkata sesuatu, apapun, agar malam itu tidak terasa setegang ini. Namun lidahnya keluh. Kata apa yang bisa ia ucapkan kepada perempuan yang baru dinikahinya karena paksaan? Perempuan yang sedang mengandung anak dari laki-laki yang meninggalkannya. Perempuan yang baru saja ia lihat menangis penuh luka beberapa jam lalu. Ia tidak ingin menyakiti Yara lebih jauh, maka ia memilih diam. Namun diam justru membuat hati mereka semakin terasa jauh. Angin malam menyelinap melalui celah jendela. Tirai tipis bergerak pelan, menciptakan bayangan lembut pada lantai kayu. Suara kipas berputar perlahan menjadi satu-satunya bunyi yang menemani mereka. Indra memejamkan mata, berusaha tidur, tetapi suara isakan pelan dari ranjang membuat matanya kembali terbuka. Ia menoleh sedikit, mencoba memastikan. Betul, Yara sedang menangis lirih. Tangannya menggenggam selimut dengan lemah. Bahunya naik turun tipis akibat menahan tangis yang tidak lagi bisa ia tahan. Indra terdiam lama. Ia tidak tahu apakah ia diperbolehkan mendekat. Ia tidak tahu apakah istrinya itu ingin ditemani atau justru ingin dibiarkan sendiri. Ia takut salah langkah, takut membuat luka baru di hati perempuan itu. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Isak yang menahan banyak sesak. Indra menelan ludah.
Ia mengumpulkan keberanian yang tersisa. Perlahan ia berdiri, berjalan dengan langkah senyap mendekati ranjang. Ia tidak naik ke atas ranjang. Ia hanya berdiri di sisinya. "Rara!" panggilnya sangat pelan. Yara tidak menjawab. Ia hanya menggigit ujung selimut, mencoba menahan suara tangisnya agar tidak pecah. Indra duduk di tepi ranjang, menjaga jarak yang sopan. "Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja," ucap Indra pelan. Takut suaranya membuat Yara semakin terpuruk. Akhirnya Yara membuka suara, meski sangat pelan. "Aku takut." Suara itu memecah dada Indra. "Takut apa?" Yara memejamkan mata. "Takut tidur sendirian, takut bangun esok pagi dan semuanya tetap sama. Takut hidupku tidak pernah membaik." Indra menunduk. "Aku di sini. Aku tidak pergi kemana-mana." Kalimat sederhana itu membuat bahu Yara bergetar lagi. Mengapa hidupku berantakan seperti ini? Aku tidak pernah minta semuanya terjadi. Perlahan, Indra meletakkan tangannya di sisi ranjang. Tidak menyentuh Yara, tetapi cukup dekat untuk memberi rasa kehadiran. "Kita berdua tidak memilih jalan ini, tapi kita bisa mencoba menjalaninya pelan-pelan." Yara mengusap air matanya. "Kamu tidak marah?" "Untuk apa aku marah?" "Karena aku hamil, karena aku membawa masalah besar ke hidupmu. Karena aku..." "Rara," Indra memotong dengan suara lembut. "Aku tidak marah. Aku hanya kaget. Tapi aku tidak membencimu." Yara terseduh. "Kamu terlalu baik." Indra menghela napas. "Ketika aku mengucap ijab tadi, aku tahu hidupku akan berubah. Tapi kalau perubahan itu membuatmu tidak sendirian lagi, aku siap menjalaninya." Yara menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Indra menoleh ke arah jendela, mencoba memberi Yara ruang untuk meluapkan emosinya tanpa merasa diawasi. Namun beberapa detik kemudian, suara Yara terdengar kembali. "Kamu tidur saja di sini," katanya pelan. Indra langsung tersentak. "Tidak, aku tidak mau membuatmu tidak nyaman. Aku bisa tidur di lantai." Yara menggeleng lemah. "Aku tidak ingin sendiri, bukan karena malam pertama, bukan karena tradisi, bukan karena apapun. Aku hanya butuh seseorang untuk berjaga." Indra ragu, tetapi akhirnya ia menarik kursi kecil di dekat meja rias dan duduk di sana. "Aku akan duduk saja di sini sampai kamu tertidur. Aku tidak menyentuhmu, aku hanya menjaga." Yara memandangnya beberapa detik. Ada kelegaan samar di wajahnya. "Terima kasih Harki Indra," ucapnya lirih. Waktu berlalu. Jam menunjukkan pukul 11 malam, namun mata Indra masih terbuka. Yara mulai memejamkan mata, meski sesekali ia mengerang pelan akibat rasa tidak nyaman di perutnya. Indra memperhatikan gerakan napas Yara yang mulai teratur. Ia lega melihatnya mulai tenang. Namun tiba-tiba, Yara bergumam dalam tidur tipisnya. Indra hampir berdiri karena terkejut. Ia pikir Yara memanggilnya secara sadar. Namun wajah perempuan itu tetap memejam, seolah ia hanya berbicara dari alam mimpi. Indra menahan napas, tidak berani bergerak. "Indra," gumam Yara lagi dengan suara yang lebih lirih, seperti sebuah nama yang selama ini tertahan di dalam dada. Indra merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dadanya, sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Ia tidak tahu mengapa namanya keluar dari tidur Yara. Ia tidak tahu kenapa rasanya seperti ada beban besar yang baru saja terangkat. Meski ia tidak tahu beban apakah itu. Hanya Allah yang mengetahui apa yang sedang bergejolak dalam hati perempuan itu. Dan hanya waktu yang akan membuka semuanya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar tengah malam, suara ketukan keras terdengar dari pintu kamar. Indra langsung berdiri. Yara terbangun dengan wajah panik. Indra melangkah ke pintu dan membukanya sedikit. Di luar, Pak Grit berdiri dengan wajah tegang. "Bagaimana kondisi Yara?" Indra menelan ludah. Ia baru saja tertidur, tapi sepertinya gelisah. Pak Grit mengangguk. Ada kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan.
Kalau terjadi apa-apa, panggil aku dan Bu Maria. Kita tidak boleh membuatnya stres. Dokter bilang emosinya sangat sensitif sekarang. Indra mengangguk lagi. Baik, Pak. Ketika pintu ditutup kembali, Yara sudah duduk bersandar pada bantal. Napasnya sedikit cepat. Apa yang terjadi? Tidak apa, jawab Indra lembut. Ayahmu hanya memastikan kamu baik-baik saja. Yara menarik napas panjang. Maaf, aku sering membuat semua orang cemas. Tidak, Rara, kamu sedang berjuang. Tidak ada yang salah. Yara menatap Indra lama. Pandangan itu seperti ingin menembus dada Indra, mencari sesuatu yang mungkin tidak pernah ia temukan pada lelaki manapun sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan seseorang yang mau tinggal bersamaku seperti ini, katanya pelan. Indra menunduk. Setiap orang pantas dicintai. Yara terpaku. Kata itu menggema di kepalanya. Cinta. Sebuah kata yang sudah lama ia takuti, namun sangat ia rindukan. Ia tidak menjawab. Ia hanya merebahkan tubuhnya kembali. Indra kembali duduk di kursi. Lampu diredupkan. Malam pertama mereka berdua tidak diisi ciuman, sentuhan, atau kehangatan seperti pasangan lain. Tapi justru dengan diam, air mata, dan percakapan pendek yang mengguncang hati mereka. Namun bagi takdir, apa yang terjadi malam itu adalah permulaan. Sebuah celah kecil di dinding tebal yang melapisi hati mereka mulai terbuka. Pelan. Sangat pelan. Tapi cukup untuk memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk masuk. Sebelum tidur, Yara membuka mata sekali lagi dan memandang Indra yang duduk sambil memejamkan mata. Indra, katanya lirih. Indra membuka mata. Ya, terjadi jeda lama. Lalu Yara berbisik, terima kasih karena tidak membuangku. Indra tersenyum kecil yang tidak terlihat oleh Yara dalam temaram kamar. Kita sudah ditulis untuk saling menjaga. Yara memejamkan mata dengan napas lebih lega. Indra menundukkan kepala, mengucap doa dalam hati. Dan malam itu, dua hati yang sama-sama terluka mulai mendekat dengan cara paling sunyi yang dapat dilakukan manusia. Tidak ada yang memahami perasaan satu sama lain sepenuhnya. Namun, untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi merasa sendirian. Pagi merambat perlahan masuk melalui celah tirai kamar Yara. Cahaya lembut menyentuh lantai kayu, menciptakan pola-pola kecil seperti benang emas. Indra terbangun lebih dulu. Lehernya pegal karena semalaman hanya duduk di kursi kecil, dengan kepala bersandar pada tangan. Ia mengusap wajahnya, mencoba menghapus kantuk yang masih menggantung. Ketika ia menoleh ke arah ranjang, Yara sudah terjaga. Perempuan itu duduk bersandar pada sandaran ranjang, sambil memegangi perutnya. Matanya tampak sembab, tetapi ada ketenangan tipis di wajahnya, seolah tangisan semalam telah melepaskan sebagian beban di dadanya. Indra berdiri perlahan. Pagi, Rara. Yara menoleh, suaranya pelan dan rapuh. Pagi, Indra. Keduanya saling terdiam. Ada kecanggungan, tetapi tidak sebeku semalam. Seakan dinding yang memisahkan mereka sedikit retak, cukup untuk membuat udara di antara keduanya bisa bergerak lebih hangat. Indra kemudian menawarkan, "Mau aku bantu turunkan kaki? Kamu kelihatan agak kesakitan." Yara mengangguk pelan. Indra mendekat perlahan, menjaga jarak tubuh, lalu membantu Yara meraih ujung ranjang agar ia bisa berdiri. Ketika tangan mereka bersentuhan, ada getaran halus yang menerobos ke dalam dada masing-masing, tetapi keduanya tidak membahasnya. Begitu Yara stabil, Indra menarik kursi. Aku ambilkan sarapan ya. Ayahmu bilang kamu harus makan teratur. Yara kembali duduk. Baik. Terima kasih Indra. Indra keluar kamar. Begitu pintu tertutup, Yara mengusap matanya perlahan. Senyum kecil yang samar muncul di sudut bibirnya. Senyum yang belum pernah terlihat sejak ia ditinggalkan oleh lelaki yang menghamilinya. Senyum yang bukan karena bahagia, tetapi karena merasa lebih aman dari sebelumnya. Di dapur, Bu Maria sedang menyiapkan roti dan sup hangat. Ketika melihat Indra datang, ia tersenyum kecil, meski matanya masih menyimpan kekhawatiran yang belum reda.
"Bagaimana Yara semalam?" tanyanya. "Dia akhirnya bisa tidur, Bu. Tapi beberapa kali gelisah." Bu Maria mengangguk. Dia memang begitu sejak kejadian itu. Indra ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin mencampuri urusan keluarga tanpa diminta. Namun Bu Maria mendekat dan berkata dengan suara lebih lembut, "Indra, tolong dengarkan satu hal. Yara sudah melalui banyak luka sebelum kamu datang ke dalam hidupnya. Luka yang tidak semua orang tahu." Indra menunduk. Saya akan berusaha menjaganya." Bu Maria menatap Indra lama, seolah mencoba mengukur ketulusan yang keluar dari pemuda itu. Kemudian ia berkata, "Aku percaya kamu." Kata itu seperti beban sekaligus amanah. Indra membawa nampan makanan dengan langkah hati-hati, lalu kembali ke kamar. Saat ia membuka pintu, Yara sedang menatap jendela. Cahaya pagi memantul pada rambut pirangnya. Pemandangan itu membuat Indra terdiam beberapa detik sebelum ia sadar diri. "Aku bawakan makanan," ucapnya sambil mendekat. Yara mengangguk dan mulai makan perlahan. Indra duduk di kursi, tidak berbicara, hanya mengamati dalam diam. Saat itulah tanpa diduga Yara berkata, pelan, "Indra, kamu ingin tahu kenapa aku bisa hamil seperti ini?" Indra terkejut. Ia langsung menatap Yara, tetapi ia tidak menjawab. Ia tidak ingin mendesak. Yara menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku punya tunangan. Kami kenal sejak aku sekolah di Belanda. Orangnya tampan, pintar bicara, dan keluarga ayah sangat menyukainya. Aku sempat berpikir dia adalah segalanya." Indra mendengarkan tanpa berkedip. Tapi ternyata semua yang terlihat indah itu cuma topeng. Suara Yara melemah. "Dia berubah setelah tahu aku ingin tinggal di Indonesia lebih lama. Dia membenci tempat ini. Dia mengatakan Indonesia tidak layak untuk orang seperti kami. Tapi aku justru merasa rumahku ada di sini." Indra menunduk perlahan, menghormati cerita itu. "Kami bertengkar sering sekali. Dan suatu hari, dia marah, sangat marah. Aku sedang rapuh waktu itu. Aku ingin semuanya selesai. Aku ingin memperbaiki hubungan. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat." Yara memegangi perutnya, matanya berkaca. "Setelah aku tahu aku hamil, aku memberitahunya. Aku kira dia akan bertanggung jawab. Tapi dia pergi begitu saja. Bahkan bilang, aku hanya beban yang bisa menghancurkan masa depannya." Indra mengepalkan tangan, tetapi ia menahan amarahnya. Ia tidak punya hak untuk marah, tetapi hatinya menolak menerima kejahatan yang dilakukan laki-laki itu. "Sejak itu," lanjut Yara, "aku tidak keluar rumah. Aku tidak bicara dengan siapapun. Ayah dan ibu terus memaksa aku makan, memaksa aku bertahan, memaksa aku mencari jalan baru. Sampai akhirnya, mereka menemukanmu." Ada keheningan yang panjang. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Indra berusaha meresapi semua kata itu. Luka yang Yara ceritakan bukan luka biasa. Itu luka yang merubuhkan hidup seorang perempuan dalam sekejap. "Maafkan aku," ucap Indra tiba-tiba. Yara menoleh. "Untuk apa kamu meminta maaf? Kamu tidak melakukan apa-apa." Indra menatapnya lembut. "Karena aku tidak tahu kamu menanggung sakit sedalam itu." Yara memalingkan wajah. Air mata kembali turun perlahan. "Indra, aku bukan perempuan baik-baik. Banyak yang menganggapku membawa aib. Bahkan setelah menikah pun, aku tidak bisa menghapus masa laluku." Indra membalas dengan suara tenang. "Tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hari ini." Yara terdiam lama. Kalimat itu menyentuh sesuatu di hatinya. Sesuatu yang terlupakan. Sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Siang itu, Indra membantu Yara berjalan-jalan di halaman belakang. Pohon ketapang menjulang tinggi, memberi keteduhan alami. Burung-burung kecil hinggap di dahan, menciptakan pemandangan tenang yang jarang Indra rasakan di rumah itu.
Yara berjalan pelan sambil memegang lengan Indra. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tersenyum kecil. Sudah lama aku tidak keluar kamar. Indra membantu menahan tubuhnya. Udara segar bagus untukmu dan bayi. Yara menatap Indra sekilas. Ada binar kecil di matanya. Kamu berbeda dari yang lain. Indra gugup. Berbeda? Bagaimana? Entah. Kamu tidak memandangku seperti orang-orang menilainya. Tidak mengasihani, tidak memaksa, tidak menghakimi. Indra tersenyum tipis. Aku hanya ingin kamu merasa aman. Yara berhenti melangkah. Indra, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Kenapa kamu mau menikahi perempuan sepertiku? Padahal kamu bisa menolak dan terus hidup seperti sebelumnya. Indra tidak menjawab seketika. Ia memandang langit yang cerah, mengumpulkan kata-kata. Aku tidak tahu apakah ini keputusan terbaik atau bukan. Tapi ketika orang tuamu memohon, ketika aku melihat kamu menangis, ketika aku tahu kamu sendirian menghadapi semua itu, aku tidak tega membiarkanmu berjuang sendirian. Yara menyentuh dadanya perlahan, mengetuk tempat yang selalu terasa sakit. Orang lain hanya melihat perutku. Tapi kamu melihat aku. Indra menatapnya lembut. Karena kamu memang layak dilihat sebagai manusia, bukan sebagai masalah. Pernyataan itu membuat Yara menutup mata. Air matanya kembali jatuh, tetapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada lega, ada hangat. Ada sesuatu yang seperti harapan. Sore hari, hujan turun tipis. Yara duduk di sofa, memandangi tetesan air di jendela. Indra duduk tidak jauh darinya sambil memperbaiki pintu lemari kecil yang engselnya rusak. Suasana rumah tenang, tetapi hati mereka mulai bergerak pelan, seperti awan yang perlahan membentuk hujan. Tiba-tiba Yara berkata, Indra, boleh aku jujur tentang satu hal lagi? Indra berhenti bekerja. Boleh. Yara menarik napas panjang. Ada alasan lain. Kenapa aku merasa sangat hancur saat ditinggalkan tunanganku? Indra mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena aku tahu sejak awal hatiku tidak sepenuhnya untuk dia. Indra terkejut. Maksudmu? Yara menggenggam tangannya sendiri, tampak ragu. Sebelum aku kembali ke Belanda waktu itu, aku sering memperhatikan seseorang di kampung ini. Seseorang yang tidak pernah tahu bahwa aku memperhatikannya. Indra tidak bergerak. Seseorang yang selalu membantu orang lain. Seseorang yang mengajar anak-anak mengaji tanpa meminta imbalan. Seseorang yang membuatku percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia. Indra menelan ludah. Yara, itu kamu, ucapnya akhirnya. Suara getar sekaligus lega. Indra terpaku. Aku menyukaimu sejak dulu, Indra. Tapi aku takut. Ayahku tidak akan setuju waktu itu. Lalu aku pergi. Aku memilih lelaki yang kupikir tepat. Dan aku salah. Indra menunduk. Kata-kata Yara seperti angin dingin yang menerobos langsung ke dalam jiwanya. Aku tidak bilang ini supaya kamu mencintaiku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa hatiku tidak pernah benar-benar bersama lelaki yang meninggalkanku itu. Indra tidak menjawab. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hatinya bergetar, tetapi ia tidak ingin tergesa. Semuanya masih terlalu baru, terlalu rapuh. Namun satu hal pasti, luka lama Yara sedang terbuka perlahan. Dan untuk pertama kali, ia membiarkan Indra melihatnya tanpa topeng apapun. Dan Indra tidak berpaling. Ia justru semakin mendekat, meski hanya dalam diam. Hujan sore mereda menjadi gerimis lembut. Udara di halaman belakang rumah terasa lebih wangi, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tertimpa air. Indra berdiri di teras sambil memandangi tetesan terakhir yang jatuh dari ujung genteng. Pikirannya masih terjebak pada kalimat-kalimat Yara tadi. Aku menyukaimu sejak dulu, Indra, sebelum semua ini terjadi. Kalimat itu berputar-putar dalam kepalanya seperti gema yang tak mau menghilang. Hatinya bergetar, bukan hanya karena terkejut, tetapi karena ia tidak pernah membayangkan perasaan seperti itu
hadir dari perempuan seanggun Yara. Indra mengusap wajahnya. Ia ingin bersandar pada sesuatu, tetapi tidak ada apapun yang bisa menahan gejolak batinnya. Sebagai santri dan sebagai lelaki sederhana, ia tidak pernah berharap dicintai oleh perempuan, seperti Yara. Perempuan yang datang dari dunia yang jauh berbeda darinya, dari budaya, cara hidup, dan kenangan yang tidak pernah ia sentuh. Namun takdir memaksakan mereka bersama dalam cara paling tidak terduga. Di belakangnya, langkah pelan terdengar. Yara muncul di ambang pintu, mengenakan kardigan tipis warna krem. Rambut pirangnya masih sedikit basah di ujungnya. Matanya merah, tetapi kali ini tidak karena menangis, melainkan karena terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Indra," panggilnya lembut. Indra menoleh. "Ya, Rara?" Yara melangkah mendekat, berdiri beberapa langkah darinya. Udara dingin membuatnya menggigil sedikit, dan Indra refleks ingin melepas jaketnya. Tetapi ia ragu karena tidak ingin membuat Yara salah paham. Jadi ia hanya memandangnya sambil berkata, "Masuk saja, nanti kamu masuk angin." "Aku tidak apa-apa," jawab Yara. "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak marah setelah aku jujur tadi." Indra terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, "Aku tidak marah, aku hanya butuh waktu untuk memahami semuanya." Yara menunduk. "Aku tahu, perasaanku pada kamu bukan hal kecil, dan aku tidak ingin itu membebani kamu." Indra menggeleng pelan. "Kamu tidak membebani apapun, aku hanya terkejut, tidak menyangka." Yara memandangnya, mata birunya bergetar. "Indra, kamu tahu tidak, setiap kali aku kembali ke Indonesia, aku selalu memperhatikanmu dari jauh. Kamu tidak pernah menyadarinya." Indra terkejut. "Dari jauh?" Yara mengangguk perlahan. "Dulu aku sering ikut kegiatan sosial di kampung untuk membantu anak-anak dan ibu-ibu. Waktu itu, aku sering melihat kamu mengajar anak-anak mengaji di teras pesantren. Aku tidak paham bahasanya, tetapi aku bisa melihat ketulusanmu." Indra tertunduk, malu dan bingung sekaligus. "Aku hanya melakukan apa yang Ustadz ajarkan." "Tapi kamu melakukannya dengan hati," lirih Yara. "Itu yang membuatku tertarik." Yara melangkah lebih dekat. Napasnya terlihat dalam udara dingin sore itu. "Aku pernah memotretmu diam-diam," katanya pelan. Indra nyaris tersedak udara. "Memotret aku?" Yara tersenyum samar. Senyum pertama yang terlihat sejak pernikahan mereka. "Hanya 1-2 kali. Ketika kamu sedang tersenyum bersama anak-anak. Ketika kamu membetulkan sandal santri kecil yang putus. Ketika kamu mengangkat beras untuk dapur pesantren. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu di dirimu yang membuatku merasa hangat." Indra merasa jantungnya memukul dadanya begitu keras hingga ia sulit bernapas. Ia tidak pernah merasa pantas untuk menerima perhatian seperti itu, apalagi dari seorang perempuan seperti Yara. "Kenapa kamu tidak pernah bicara padaku waktu itu?" tanya Indra pelan. Yara menatap langit yang mulai gelap. "Karena aku pengecut. Karena aku tahu ayahku tidak akan pernah setuju. Karena aku takut merasa pantas untuk kamu. Padahal kamu lebih baik dariku dalam banyak hal." Indra terpaku. "Aku tidak lebih baik dari siapapun. Tapi kamu baik. Dan itu cukup," jawab Yara cepat. Ada jeda panjang setelah itu. Angin membawa suara katak dari kejauhan. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala. Suasana menjadi semakin intim tanpa mereka sadari. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Yara berkata lagi, "Aku ingin kamu tahu sesuatu yang tidak pernah aku ceritakan pada siapapun." Ia memegang perutnya dengan kedua tangan. "Ketika aku hamil dan tunanganku meninggalkanku, aku merasa hidupku selesai. Aku bahkan sempat berpikir tidak layak hidup." Indra menutup mata. Dadanya sesak mendengar itu. "Tapi suatu sore, aku melihatmu lagi." Indra membuka mata, bingung. "Aku sedang duduk di dalam mobil, menangis diam-diam. Ayah mengajakku ke tempat penginapan untuk menjauh dari gosip. Dan dari jendela mobil,
Aku melihat kamu sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Kamu menunduk sambil tersenyum lembut. Dan entah kenapa, saat melihat itu, aku merasa masih ada harapan di dunia. Indra benar-benar tidak bisa berkata apapun. Sejak itu aku ingin bicara padamu. Aku ingin bilang kalau kamu membuatku merasa lebih baik, bahkan tanpa tahu aku ada. Tapi ayahku menjaga jarak. Kami harus pulang ke Belanda segera. Dan aku tidak pernah punya keberanian. Ia terdiam sejenak, lalu menatap Indra dalam-dalam. Kalau saja aku jujur waktu itu, mungkin hidupku tidak akan seberantakan sekarang. Kalimat itu menusuk hati Indra. Ia ingin menenangkan Yara, tetapi ia tidak ingin memberikan harapan yang ia sendiri belum tahu kemana akan bermuara. Rara, ucap Indra dengan suara serius. Hidupmu tidak berantakan karena kamu mencintaiku. Hidupmu berantakan karena ada orang yang menyia-nyiakanmu. Yara menutup mata, menahan emosi yang kembali naik. Indra melanjutkan, dan kamu tidak salah karena mencintaiku. Perasaan itu bukan kesalahan. Yara membuka mata, dan air mata jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Indra, bolehkah aku bicara sesuatu yang lebih jujur lagi? Indra mengangguk pelan. Aku tidak hanya menyukaimu, aku mencintaimu dulu. Bahkan sebelum aku tahu namamu. Tapi aku takut. Dan semua ketakutanku mengubah nasibku. Indra merasakan dunia seolah mengunci napasnya. Aku mencintaimu dulu, ulang Yara dengan suara pecah. Dan karena aku tidak memilih perasaanku sendiri, aku malah terdampar dalam hubungan yang menghancurkanku. Yara menutup wajah, menangis pelan. Indra tidak tahan melihat itu. Ia berlutut di depannya, tetapi tetap menjaga jarak. Rara, jangan menangis. Aku tidak menyesal menikah denganmu, bisik Yara. Yang aku sesali hanya satu, aku terlambat mengatakan semuanya. Indra menggeleng. Tidak apa, tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Yara menatapnya lagi. Apakah kamu benci padaku karena semua ini? Indra menghela napas panjang. Tidak, aku hanya belum bisa memahami semuanya. Tapi aku tidak membencimu sedikit pun. Yara menutupi mulutnya, terisak. Aku takut kamu membenciku. Aku takut kamu merasa terjebak denganku. Tidak, Rara, jawab Indra tegas. Aku tidak merasa terjebak. Aku merasa sedang belajar mengerti. Yara menatapnya lama, tatapan yang tidak ingin berakhir. Indra melanjutkan dengan suara lebih lembut. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin kamu sembuh dulu. Hatimu terlalu luka. Jika nanti kamu ingin membangun sesuatu denganku, aku ingin itu terjadi karena kamu benar-benar siap, bukan karena paksaan siapapun. Air mata Yara jatuh lagi, tetapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena dipahami. Indra, suaranya serak. Terima kasih. Perkataanmu lebih menenangkan daripada yang aku bayangkan. Indra tersenyum lembut. Aku hanya ingin kamu tidak merasa sendirian. Tidak, aku tidak sendirian lagi, kata Yara pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku mungkin masih punya arah. Indra mengulurkan tangan. Boleh aku bantu berdiri? Yara mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia meraih tangan Indra, dan saat sentuhan itu terjadi, kehangatan mengalir dari kulit ke kulit, seperti percikan kecil yang menyalakan sesuatu dalam dada masing-masing. Yara berdiri perlahan. Indra, boleh aku simpan perasaan ini dalam diriku dulu. Aku belum siap memintamu membalas. Aku hanya ingin kamu tahu. Indra menatapnya penuh pengertian. Aku tidak meminta apa-apa darimu. Aku hanya ingin kamu bisa tersenyum lagi. Yara mengusap pipinya. Terima kasih. Kamu selalu berkata kalimat yang menenangkan. Padahal aku tahu kamu juga bingung. Bingung, Indra mengakui. Tapi aku yakin Allah tidak menulis semuanya sia-sia. Yara tersenyum dengan air mata masih mengalir. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Yara duduk di samping Indra di sofa ruang tengah. Tidak ada jarak tebal di antara mereka.
Tidak ada dingin yang memisahkan. Mereka tidak saling menyentuh lebih jauh, hanya duduk dengan kehangatan baru yang tumbuh diam-diam. Yara menyandarkan kepalanya di bahu Indra. Pelan, hati-hati. Seakan takut Indra akan menjauh. Indra tidak bergerak. Ia hanya membiarkan kepala itu bersandar, membiarkan kepercayaan itu tumbuh. Dan di antara napas yang teratur, Yara berbisik hampir tanpa suara. Andai aku lebih berani dulu. Mungkin aku sudah berada di sisimu lebih lama. Indra menutup mata, menahan gejolak dalam dada. Tidak ada jawaban malam itu. Yang ada hanya dua hati yang akhirnya sepakat untuk mulai membuka pintu masa lalu. Bersama. Malam datang dengan lebih senyap daripada biasanya. Angin bergerak perlahan, menyelinap ke sela-sela jendela dan membawa aroma embun yang dingin. Rumah keluarga Gerit seakan ikut merendahkan suaranya, seolah mengetahui bahwa malam ini akan menjadi malam yang berbeda bagi dua jiwa yang sedang belajar saling memahami. Indra duduk di tepi ranjang Yara. Tidak terlalu dekat, namun tidak sejauh malam pertama mereka. Jarak itu kini terasa seperti jarak yang nyaman, seakan keduanya sepakat tanpa kata, bahwa di titik itulah mereka bisa bernapas bersama tanpa saling menekan luka masing-masing. Yara sedang memijat perutnya perlahan, mencoba meredakan rasa tegang yang sering muncul menjelang waktu tidur. Matanya sedikit sembab karena banyak bercerita hari itu. Tapi di balik kelelahan itu, ada ketenangan yang baru, seperti seseorang yang akhirnya bisa membagi beban yang selama ini ia pikul sendiri. Indra memperhatikan Yara dengan penuh kehati-hatian. Ia tidak ingin terlihat berlebihan, tetapi ia juga tidak ingin terlihat jauh. Perasaan di dadanya sendiri sangat sulit dijelaskan. Ia peduli, itu jelas. Ia ingin Yara tenang, ingin Yara merasa dilindungi, ingin Yara tidak lagi menahan tangis sendirian. Namun apakah itu cinta? Ia belum tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa melihat Yara tersenyum kecil tadi siang, membuat dadanya terasa lebih hangat daripada biasanya. Indra, panggil Yara dengan suara lirih. Indra menoleh. Ya? Aku ingin minta maaf sekali lagi. Indra menggeleng lembut. Sudah aku bilang, kamu tidak perlu minta maaf. Yara memegangi perutnya. Tetap saja, aku merasa bersalah karena menyeretmu masuk ke hidupku yang hancur begini. Kamu bahkan belum mengenalku betul, tapi kamu sudah harus menanggung konsekuensi dari pilihan yang tidak pernah kamu buat. Indra tersenyum tipis. Kita sama-sama tidak membuat pilihan ini, Rara. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjalaninya bersama. Yara memandang ke lantai dan air mata menggenang lagi. Kamu terlalu baik. Indra menghela napas dalam. Ia mengerti rasa bersalah itu. Ia paham betul bagaimana seseorang bisa diikat oleh pikiran bahwa dirinya adalah beban. Tapi ia tidak ingin Yara hidup dalam bayang-bayang itu selamanya. Aku hanya berusaha melakukan yang semestinya, jawab Indra. Kalau aku bisa membuatmu tidak merasa sendirian, maka itu cukup untukku sekarang. Yara menutup wajahnya, menahan tangis. Lalu perlahan ia berkata, Indra, aku hampir lupa apa rasanya didengarkan tanpa dihakimi. Sejak tunanganku pergi, semua orang menatapku seolah aku membawa malu besar. Mereka bilang kehidupanku sudah rusak. Mereka bilang, aku ini perempuan yang tidak tahu menjaga diri. Dan aku mulai percaya kata-kata mereka. Suara Yara mulai bergetar. Tapi hari ini, kamu membuatku merasa menjadi manusia lagi. Indra merasakan dada kirinya menghangat. Ia tidak menduga kata-kata sederhananya bisa berarti sebesar itu bagi Yara. Rara, ucap Indra pelan. Tidak ada seorang pun yang berhak membuatmu merasa tidak layak. Apa yang terjadi padamu bukan salahmu. Kamu disakiti, bukan menyerahkan dirimu pada kesalahan. Yara menghapus air matanya, dan senyum kecil muncul di wajahnya. Aku tidak mengira kamu akan berkata seperti itu. Indra tersenyum. Kalau aku bisa membuatmu sedikit saja merasa lebih baik, aku bersyukur. Keheningan kembali turun. Namun kali ini keheningan yang hangat,
bukan dingin seperti malam-malam sebelumnya. Yara menyandarkan punggungnya ke bantal, menatap langit-langit kamar sejenak sebelum kembali memandang Indra. "Indra," katanya dengan suara hampir berbisik, "bolehkah aku jujur tentang sesuatu yang lebih dalam dari apapun yang pernah aku katakan?" Indra menegakkan tubuhnya. "Tentu." Yara mengambil napas panjang. Hatinya berdegup lebih cepat. "Ketika aku bilang aku dulu menyukaimu, sebenarnya itu bukan hanya rasa suka yang singkat. Itu bertahun-tahun. Lama sekali." Indra tertegun, tidak mengharapkan pengakuan sedalam itu. Yara melanjutkan pelan. "Setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada ketenangan yang tidak pernah aku temukan dimanapun. Kamu tidak pernah tahu aku memperhatikanmu. Aku yakin kamu bahkan tidak tahu. Aku sering datang ke pengajian anak-anak hanya untuk melihatmu sebentar." Indra benar-benar tidak mampu berkata-kata. "Waktu itu," lanjut Yara, "aku masih terlalu muda, terlalu takut. Aku takut ayahku tidak akan menyetujui hubungan apapun yang berhubungan denganmu. Kamu santri miskin, Indra. Bagi ayahku, itu tidak masuk akal. Dia ingin aku menikah dengan orang yang selevel denganku. Seseorang yang bisa menjaga status keluarga." Indra menunduk. Ia merasa tidak pantas mendengar itu, namun ia tetap mendengarkan. "Ayahku memang keras," suara Yara melembut. "Tapi aku tahu dia tidak jahat. Dia hanya takut kehilangan anak tunggalnya. Dia pikir dia melindungiku. Tapi dia tidak tahu bahwa yang aku butuhkan bukan perlindungan, melainkan ruang untuk memilih." Indra mendongak perlahan. "Dan pilihanmu waktu itu bukan aku." Yara menutup mata, menahan luka lama. "Iya, karena aku pengecut. Aku memilih orang lain yang akhirnya menyakitiku." Indra menghela napas panjang. "Sudahlah Rara, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu terus-menerus." Yara membuka mata, menatap Indra. Ada sinar lembut di sana. "Aku tidak hanya menyalahkan diriku. Aku menyesal, Indra. Sangat menyesal." Indra mengangkat wajahnya. "Menyesal apa?" Yara menggenggam selimut. "Menyesal tidak mengatakan lebih cepat apa yang aku rasakan. Menyesal membiarkan diriku jatuh ke tangan seseorang yang tidak pantas. Menyesal mengabaikan hatiku sendiri." Yara terdiam sejenak sebelum mengucapkan sesuatu yang membuat udara di kamar membeku. "Indra, aku mencintaimu. Sejak dulu. Dan sampai sekarang, ternyata rasa itu belum hilang." Indra membatu. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa telinganya berdenging. Kata-kata itu terlalu besar, terlalu berat, terlalu dalam untuk diterima dengan mudah. Yara mencintainya. Perempuan yang selama ini ia jaga jaraknya itu telah mengakui perasaan yang tidak pernah ia duga akan muncul. "Rara," suara Indra melemah. "Aku tidak berharap kamu membalas," potong Yara cepat. "Aku tahu ini tidak adil untukmu. Kamu baru saja menikah secara terpaksa. Kamu pasti masih bingung. Aku tidak meminta apapun darimu." Indra menelan ludah. "Lalu kenapa kamu bilang semuanya sekarang?" Yara menatapnya dengan mata yang penuh keberanian baru. "Karena aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Tidak mau lagi menyimpan perasaan apapun sampai semua terlambat. Malam ini, aku ingin jujur sepenuhnya." Indra memejamkan mata, berusaha menenangkan hatinya. "Rara, aku tidak tahu harus bilang apa." "Aku tidak perlu jawabanmu," bisik Yara. "Kamu hanya perlu mendengar. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa pernikahan kita bukan sekadar karena ayah memaksamu. Di dalam hatiku, aku tidak pernah benar-benar menolak takdir ini." Indra membuka mata. "Kamu tidak menolak?" Yara tersenyum tipis, bibirnya bergetar. "Untuk pertama kali setelah sekian lama, aku merasa dekat dengan kebahagiaan lagi. Dan itu karena kamu ada di sini. Aku pikir mungkin ini cara Allah menyelamatkanku dari hidup yang lebih buruk." Indra menghela napas berat. Kata-kata Yara menembus ke tempat yang paling lembut di hatinya. Ia tidak siap.
Tapi ia juga tidak ingin menyangkal bahwa pengakuan itu mengguncang dunia kecil yang ia miliki. Tiba-tiba Yara mengulurkan tangan. Indra terpaku melihatnya. "Bolehkah aku memegang tanganmu?" Indra ragu hanya 1 detik. Lalu ia mengulurkan tangannya. Yara menyentuhnya. Lembut. Tidak memaksa, tidak menarik. Hanya menyentuh, seperti seseorang yang ingin memastikan bahwa kenyataan benar-benar ada di hadapannya. Sentuhan itu membuat dada Indra menghangat dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Indra," bisik Yara, "ini pertama kalinya aku merasa aman sejak aku tahu aku hamil." Indra hampir kehilangan kata-kata. Ia ingin memeluknya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia ingin menenangkan seluruh rasa sakit yang pernah Yara rasakan. Namun ia tahu itu terlalu cepat. Jadi ia hanya menggenggam tangan Yara sedikit lebih erat. "Selama aku di sini," ucap Indra pelan, "kamu tidak akan sendirian." Yara menutup mata dengan napas bergetar. Itu lebih dari cukup. Indra tidak melepaskan tangannya. Yara juga tidak menariknya. Mereka berdua hanya terdiam dalam kebersamaan yang akhirnya terasa benar. Malam itu, sesuatu berubah tanpa kata-kata. Mereka tidak menyebutnya cinta. Mereka tidak menyebutnya takdir. Mereka tidak menyebutnya apapun. Yang mereka tahu hanyalah bahwa untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu terjadi, hati mereka saling mendekat bukan karena paksaan, tetapi karena kejujuran. Dan di malam paling sunyi itu, Yara akhirnya mengungkapkan seluruh isi hatinya. Sementara Indra, untuk pertama kalinya mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia sudah membuka pintu kecil dalam hatinya, yang selama ini tertutup untuk siapapun. Pagi menyapa rumah besar keluarga Gerit dengan sinar matahari yang pelan-pelan menembus tirai tipis di ruang makan. Aroma roti panggang dan sup hangat memenuhi udara. Namun suasana di dalam rumah tidak sehangat aroma itu. Ada bayangan kecemasan yang menggantung di wajah Pak Gerit sejak fajar tadi. Lelaki keturunan Belanda itu duduk di kursi panjang dekat jendela, memandangi halaman belakang tanpa benar-benar melihat apapun. Tangan besarnya menggenggam cangkir kopi, namun minuman itu tidak disentuh sejak tadi. Bukan karena panas, bukan karena tidak suka, tetapi karena pikirannya terlalu penuh oleh sesuatu yang ia pendam selama bertahun-tahun. Bu Maria muncul dari dapur dengan langkah pelan. Ia memperhatikan suaminya sejenak sebelum mendekat. "Gerit, kamu tidak makan sedikit pun?" Pak Gerit tidak menjawab. Ia hanya menggeleng, tatapannya tetap kosong. Bu Maria duduk di sampingnya. "Kamu memikirkan Yara ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Gerit akhirnya menarik napas panjang. "Aku tidak tahu apakah keputusan memaksa Indra menikahi dia benar atau salah." Bu Maria meraih tangan suaminya. "Ini pilihan terbaik dari pilihan yang paling berat. Indra lelaki baik. Yara butuh seseorang yang jujur. Bukan laki-laki licik yang meninggalkannya begitu saja." Pak Gerit mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Aku membuat hidup Indra terikat pada sesuatu yang tidak ia pilih." Bu Maria menatap suaminya dalam-dalam. "Gerit, kamu mengikat mereka bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi." Pak Gerit mengusap wajahnya, dan untuk pertama kali sejak kejadian itu, mata lelaki keras itu terlihat lebih lembut. "Maria, aku punya banyak penyesalan." Bu Maria menggenggam tangannya lebih erat. "Katakan saja, jangan simpan sendiri." Pak Gerit menelan ludah. Suaranya pelan ketika ia berkata, "Aku menyadari sesuatu waktu Yara menangis malam-malam dulu, saat ia hancur setelah ditinggalkan tunangannya. Sesuatu yang seharusnya bisa mencegah semua ini terjadi." Bu Maria menoleh, penasaran. "Apa itu?" "Aku dulu tahu," jawab Pak Gerit lirih. "Aku tahu bahwa Yara tertarik pada Indra sebelum semua ini terjadi." Bu Maria terkejut. "Kamu tahu?" Pak Gerit mengangguk. "Aku melihatnya sendiri. Yara selalu memperhatikan pemuda itu ketika kami melewati pesantren dulu.
Cara dia memandang Indra berbeda, bukan kekaguman biasa. Dan aku menutup mata. Bu Maria meletakkan tangannya di dada, merasakan sesak yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kenapa kamu tidak membicarakannya? Kenapa kamu tidak bertanya pada Yara? Pak Gerit menatap tanah. Karena aku takut. Karena aku merasa Indra bukan lelaki yang setara dengan keluarga kita. Karena aku ingin Yara mendapatkan masa depan yang lebih baik. Bu Maria menatap suaminya lama, sangat lama. Dan lihat apa yang terjadi kemudian. Pak Gerit memejamkan mata. Aku justru membiarkan lelaki yang kuanggap layak itu menghancurkan anak kita. Sunyi mengisi ruang makan. Hanya detak jam tua yang terdengar, memecah keheningan sesekali. Bu Maria berkata lembut, "Gerit, kamu ayah yang keras, tapi hatimu bukan jahat. Kamu hanya ingin yang terbaik untuk Yara." "Tidak," jawab Pak Gerit tegas, namun suaranya pecah. "Aku ingin yang terbaik menurut versiku sendiri. Aku lupa bahwa Yara punya hatinya sendiri. Tugas ayah bukan mengatur semua jalannya, tapi menjaga dia agar tidak tersesat." Bu Maria menatap suaminya dengan mata yang ikut bergetar. "Gerit." "Aku gagal," bisik Pak Gerit. "Kalau saja aku mengizinkannya dekat dengan Indra sejak dulu, mungkin Yara tidak akan memilih orang yang salah." Bu Maria mengusap punggung suaminya. "Yang penting sekarang adalah memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki." Pak Gerit menghela napas panjang. "Indra, pemuda itu, dia jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Cara dia menatap Yara, cara dia menjaga jarak agar Yara tidak merasa tertekan. Aku melihatnya tadi malam. Dia tidak pernah memikirkan keuntungan dirinya. Dia hanya peduli." Bu Maria tersenyum kecil. "Kamu mulai menyukai Indra." "Suka?" Pak Gerit menggeleng sambil tersenyum getir. "Maria, aku justru mulai merasa Indra adalah laki-laki yang memang ditakdirkan untuk Yara. Dan aku yang dulu menghalangi takdir itu." Saat matahari naik lebih tinggi, Indra keluar dari kamar Yara untuk mengambil minum. Ia berjalan perlahan, masih memikirkan pengakuan Yara semalam. Ia belum tahu bagaimana hatinya harus merespons. Ia belum berani memberi nama pada apa yang ia rasakan. Ia hanya tahu satu hal, Yara semakin membuatnya ingin melindungi. Ketika ia melangkah ke ruang makan, ia melihat Pak Gerit duduk sendirian. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Seperti seseorang yang baru saja memutuskan sesuatu dalam hatinya. "Indra," panggil Pak Gerit. Indra berhenti. "Iya, Pak." "Duduklah sebentar." Indra duduk. Jantungnya berdetak cepat. Ia khawatir akan teguran atau perintah baru. Namun sorot mata Pak Gerit kali ini bukan sorot mata seseorang yang hendak memaksa. Ada rasa bersalah di sana. "Indra," ucap Pak Gerit lembut. "Semalam, aku melihat kamu menjaga Yara sampai ia tertidur. Kamu tidak tahu bahwa aku memperhatikan dari pintu." Indra menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang suami, Pak." Pak Gerit menarik napas panjang. "Itu lebih dari sekadar kewajiban. Banyak laki-laki yang menikah secara terpaksa akan memilih tidur di luar rumah. Akan marah, akan menyalahkan perempuan yang dinikahinya. Tapi kamu tetap duduk di sampingnya." Indra tidak bicara. "Indra," lanjut Pak Gerit, "aku ingin kamu tahu bahwa dulu, jauh sebelum semua masalah ini terjadi, Yara sudah memandangmu berbeda." Indra langsung mendongak. "Dia menyukaimu sejak bertahun-tahun lalu. Tapi aku yang melarangnya mendekatimu. Aku yang bilang kamu tidak pantas untuknya. Aku yang menolak begitu saja." Indra terpaku. Kata-kata itu seperti memukul dadanya. "Aku salah besar, Indra." Suara Pak Gerit bergetar halus. "Dan kesalahan itu menjadi bagian dari alasan kenapa hidup anakku hancur." Indra ingin berkata sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Pak Gerit melanjutkan, "Tadi malam, ketika Yara menangis, aku sadar sesuatu. Dia bukan hanya hancur karena tunangannya pergi. Dia hancur karena dia selalu berpikir
bahwa dirinya tidak pantas mencintai siapapun, termasuk kamu. Indra menelan ludah. Dadanya sesak. Indra, lanjut Pak Grit dengan suara lebih pelan. Jika suatu saat kamu bisa, tolong bantu Yara mempercayai dirinya lagi. Indra mengangguk perlahan. Aku tidak memintamu mencintainya jika hatimu belum siap, kata Pak Grit. Tapi tolong, jangan biarkan dia merasa sendirian. Indra menghela napas panjang. Pak, selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan Yara merasa sendiri. Pak Grit menunduk, matanya berkaca. Terima kasih. Aku tahu aku bukan ayah yang mudah, tapi aku mencoba memperbaiki apa yang bisa aku perbaiki. Ada jeda panjang sebelum Pak Grit mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuh Indra merinding. Indra, kalau aku boleh jujur, sejak semalam aku merasa kamu lebih layak untuk Yara daripada siapapun yang pernah kudambakan untuknya. Indra terhenyak. Aku ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, lanjut Pak Grit. Dan jika kamu suatu hari nanti benar-benar mencintai Yara, aku akan merestui sepenuh hatiku. Indra menunduk, bukan karena takut, tetapi karena terharu. Pak Grit bangkit, menepuk bahu Indra dengan tangan yang besar dan hangat. Kamu pemuda yang baik, teruslah seperti itu. Yara membutuhkan hatimu, bukan hartamu. Indra mengangguk lagi, dan kali ini ia tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Ketika Pak Grit berjalan pergi, Indra tetap duduk lama di kursi itu. Kata-kata Pak Grit menggema dalam kepalanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki keras itu akan mengakui kesalahannya. Ia juga tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan dianggap cukup pantas untuk Yara. Namun satu hal kini jelas. Jalan yang sedang mereka jalani bukan lagi paksaan semata. Ada ruang untuk harapan di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya, Indra merasa bahwa hatinya perlahan mulai menerima takdir yang sebelumnya ia takuti. Sore turun pelan, meninggalkan langit jingga yang membias lembut di balik pepohonan. Rumah besar keluarga Grit mulai diselimuti bayangan senja. Di dalam rumah, suasana terasa aneh, tenang, tetapi dengan sesuatu yang tidak kasat mata sedang bergerak menghampiri. Indra baru selesai membacakan doa pendek untuk menenangkan Yara. Perempuan itu tidur setelah melewati hari penuh emosi. Ia tampak lebih tenang, namun napasnya masih naik turun dengan ritme yang mengandung sisa kecemasan. Indra duduk di kursi dekat ranjang, memperhatikannya sejenak. Lalu ia berdiri hendak keluar kamar untuk memberi ruang bagi Yara beristirahat. Namun ketika ia membuka pintu, Pak Grit berdiri tepat di lorong, seolah sudah menunggu sejak lama. Indra, ucapnya pelan. Indra menunduk hormat. Iya, Pak. Boleh bicara sebentar di ruang kerjaku. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Tidak kaku, tidak mengancam. Justru terdengar seperti seseorang yang sedang bersiap mengakui sesuatu yang sulit. Indra ikut berjalan bersamanya. Setiap langkah yang mereka ambil menuju ruang kerja itu terasa seperti menapak ke masa lalu yang samar-samar. Ketika mereka tiba, Pak Grit menutup pintu perlahan. Ruangan itu diterangi lampu meja yang lembut, membuat bayangannya jatuh panjang di lantai. Di rak buku tergantung beberapa foto keluarga. Yara kecil yang tertawa cerah, dan foto Pak Grit muda memeluk Bu Maria di hari pernikahan mereka. Ruangan itu terasa hangat, namun penuh kenangan. Pak Grit duduk dan mempersilakan Indra duduk di depannya. Lalu tanpa menunggu lebih lama, ia berkata, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Indra mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak Grit menghembuskan napas berat. Tentang alasan, sebenarnya aku memaksamu menikahi Yara. Indra menunduk. Kalau itu ingin menjaga nama baik keluarga, saya sudah memahaminya, Pak. Pak Grit menggeleng pelan. Tidak, Indra. Itu bukan alasan utamanya. Indra mengangkat wajah, bingung. Pak Grit menunduk, lalu berkata dengan suara yang sangat rendah. Yang membuatku memilih kamu. Bukan hanya karena kamu lelaki baik. Bukan hanya karena aku percaya kamu tidak akan menyakiti Yara.
ada alasan lain yang jauh lebih rumit. Ia terdiam, seolah mencari keberanian untuk melanjutkan. Lalu ia berkata, "Aku sudah lama tahu bahwa lelaki yang menghamili Yara pergi bukan karena takut tanggung jawab, tapi karena dia tahu Yara mencintaimu." Indra membeku. "Dan karena cemburu," lanjut Pak Grit. "Karena rasa rendah diri, karena ambisi, karena takut kalah, dia meninggalkan Yara begitu saja." Indra tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kata-kata itu seperti batu besar yang jatuh ke dalam dadanya. "Pak, saya tidak mengerti." Pak Grit menatap Indra tajam namun penuh luka. Lelaki itu pernah tahu bahwa Yara menyimpan perasaan pada seseorang di kampung ini. Dia menemukan fotomu di ponsel Yara. Indra tersentak. "Foto saya?" "Ya," sahut Pak Grit. "Foto yang diambil Yara diam-diam, tanpa niat buruk, hanya sebagai kenangan." Lelaki itu menemukan foto-foto itu sebelum Yara hamil. Dan sejak itu, dia mulai melihat Yara dengan kecurigaan. Indra mulai merasakan sesuatu berputar di dalam perutnya. Rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. "Dia pernah mengatakannya padaku," lanjut Pak Grit lirih, "bahwa Yara tidak mencintainya sepenuh hati, bahwa ada lelaki lain. Dan ketika ia tahu bahwa lelaki itu adalah kamu, seorang santri miskin yang tidak punya apa-apa, egonya tidak menerima." Indra menelan ludah. Dadanya seperti diremas dari dalam. "Aku tidak ingin mempercayainya waktu itu," ucap Pak Grit. "Aku berpikir Yara hanya kagum pada kebaikanmu. Tapi semakin lama aku memperhatikan anakku, aku tahu itu lebih dari sekadar kagum." Senyap turun di antara keduanya. Hanya suara jam kecil di pojok ruangan yang terus berdetak. Pak Grit melanjutkan, "Ketika Yara hamil, aku bertemu calon suaminya itu. Aku memintanya bertanggung jawab, tapi dia malah menertawakan kami. Dia mengatakan Yara pantas menerima semua itu karena mengkhianati hatinya." Indra mengepalkan tangan, menahan amarah yang mulai muncul. "Padahal Yara tidak pernah melakukan apapun," lanjut Pak Grit dengan suara gemetar. "Dia hanya mencintai dalam diam, tidak pernah berselingkuh, tidak pernah berbohong, tidak pernah mendekatimu sedikit pun. Semua itu hanya ada dalam pikirannya." Indra menghela napas panjang, mencoba mengatur emosinya. Dan Pak Grit melanjutkan kalimat yang menjadi inti dari semua penjelasan itu. "Aku bukan hanya ingin menyelamatkan nama keluarga. Aku ingin menyelamatkan hati Yara. Aku tahu siapa laki-laki yang menghancurkannya. Dan aku tahu siapa laki-laki yang bisa menyembuhkannya." Indra terpaku. "Bukan karena kamu miskin, aku memilihmu," ucap Pak Grit tegas. "Justru karena kamu tidak punya apa-apa, tetapi kamu tetap punya hati yang bersih. Kamu tidak meminta apa-apa dari Yara. Kamu tidak pernah mengejarnya. Kamu tidak pernah memamerkan kebaikanmu." Pak Grit mengusap wajahnya. Suaranya mulai pecah. "Ketika aku melihat kamu menjaga Yara malam itu, aku sadar. Kamu adalah lelaki yang selama ini Yara cari, tetapi tidak pernah ia dapatkan." Indra merasakan tenggorokannya mengencang. Pak Grit kembali menatapnya langsung, dan untuk pertama kali, matanya terlihat seperti mata seorang ayah yang sedang memohon. "Indra, aku memaksamu menikahi anakku, bukan karena kamu yang layak untuk kami, tapi karena kamu satu-satunya yang layak untuk Yara." Indra menunduk dalam-dalam, merasa seluruh dunia runtuh sekaligus menyala di dalam dadanya. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa terhormat, sedih, atau terbebani. Semuanya bercampur menjadi satu, menghantam hatinya dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan. "Pak, saya..." Suaranya patah. Pak Grit mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu menjawab apapun sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya untuk menyelamatkan Yara. Aku ingin kamu tahu bahwa rasa cintanya padamu sudah ada jauh sebelum perutnya membesar." Indra terdiam. Lama sekali. Kemudian Pak Grit menambahkan satu kalimat terakhir. Kalimat yang membuat rahasia itu menjadi sempurna.
dan aku memaksamu menikahinya, Indra. Karena aku tidak ingin anakku menghabiskan hidup bersama seseorang yang ia tidak cintai. Aku ingin ia bersama kamu. Karena aku menyesal tidak mengizinkannya memilihmu sejak dulu. Dada Indra bergetar keras. Ia menutup mata, mencoba menahan emosi yang ingin pecah. Ia tidak pernah meminta ini. Ia tidak pernah mengejar Yara. Ia tidak pernah tahu bahwa seluruh hidupnya akan dibelokkan oleh perasaan, yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya. Namun kini ia tahu, pernikahan itu bukan hanya paksaan. Ini adalah takdir yang tertunda, yang terikat oleh cinta yang disembunyikan, dan penyesalan seorang ayah yang akhirnya memilih jujur. Ketika Indra keluar dari ruang kerja, kepalanya terasa berat. Hidupnya berubah sejak ia bertemu Yara. Tetapi malam ini, ia merasakan perubahan lain yang lebih besar, yang membuat langkahnya goyah. Di depan kamar, ia berhenti. Ia mendengar suara lembut dari dalam. Yara sedang berbicara pelan pada bayinya, mungkin membacakan doa. Indra memegang gagang pintu, dan untuk pertama kali, ia berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin aku memang ditulis untuk berada di sisinya." Malam itu, hati Indra akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Bahwa pernikahan itu bukan beban, melainkan awal dari sesuatu yang luar biasa. Pagi itu terasa berbeda bagi Indra. Setelah malam panjang yang membuka rahasia terdalam tentang alasan ia dipilih untuk menikahi Yara, kini ia terbangun dengan beban baru. Bukan beban yang membuatnya ingin lari, melainkan beban tanggung jawab yang mulai ia terima dalam diam. Ia bangun lebih pagi daripada biasanya. Sinar matahari lembut menyelinap masuk melalui celah tirai kamar, menari di lantai kayu yang hangat. Yara masih tidur, wajahnya tenang, nafasnya teratur. Indra memandang sebentar, lalu perlahan keluar kamar agar tidak mengganggunya. Di lorong rumah, ia merasakan aroma kopi. Bu Maria sedang menyiapkan sarapan sementara Pak Grit duduk di meja makan membaca koran. Namun ada perubahan kecil di wajah lelaki itu. Tidak lagi seserius biasanya. Ada sedikit kehangatan yang sulit dijelaskan. "Pagi Indra," sapa Pak Grit tanpa mengalihkan pandangan dari koran. "Pagi Pak," jawab Indra sambil menunduk. Bu Maria meletakkan piring roti. "Indra, nanti ajak Yara jalan ke halaman belakang ya. Bayinya butuh gerak sedikit." Indra mengangguk. "Baik, Bu." Setelah sarapan cepat, Indra menuju halaman belakang. Udara pagi sangat segar. Rumput masih basah oleh embun. Ia melangkah pelan, memikirkan banyak hal. Tentang perasaan Yara, tentang pengakuan Pak Gerit, tentang kehidupan baru yang kini harus ia jalani. Namun ia tidak tahu, di balik jendela kamar, Yara memperhatikan semua gerak-geriknya sejak tadi. Ketika Yara keluar kamar, ia menemukan Indra sedang memperbaiki kursi taman yang sedikit goyah. Yara tersenyum kecil, senyum yang lain dari biasanya. "Indra," panggilnya. Pemuda itu menoleh. "Rara sudah bangun. Sini duduk. Aku perbaiki dulu kursinya." Yara duduk perlahan di kursi yang lain. "Kamu selalu sibuk memperbaiki sesuatu." Indra tertawa pelan. "Kalau ada yang bisa diperbaiki, kenapa dibiarkan rusak?" Kalimat sederhana itu membuat dada Yara tiba-tiba hangat. Sebagian karena maknanya menyentuh sesuatu di hatinya, bahwa mungkin ia pun sedang diperbaiki oleh kehadiran Indra. Indra kemudian mengajak Yara berjalan pelan mengelilingi halaman. Ia memegang tangan Yara di bagian lengan, bukan jemari, supaya Yara tidak salah mengerti. Yara menghargai itu. Ia tahu Indra menjaga batas, tetapi tetap ada kehangatan dalam setiap sentuhan kecil. Tak lama kemudian, suara dari kejauhan terdengar. Itu si Indra. Indra santri itu kan, yang menikah sama bule hamil." Bisik-bisik itu jelas berasal dari beberapa ibu-ibu kampung yang sedang lewat di depan rumah. Mereka memang suka menyapu jalan sambil mencari topik baru untuk dibicarakan. Kasihan amat ya, baru nikah sudah harus merawat anak orang. Enak kali, dapat istri bule, hamil pula,
tinggal ngurus nanti dapat harta. Ah, paling paksaan bosnya itu. Mana mau bule cantik menikah sama santri miskin begitu. Yara berhenti melangkah. Semangatnya runtuh seketika. Matanya menunduk, napasnya tersengal kecil seperti baru saja mendengar sesuatu yang meremukkan hatinya. Indra langsung menyadari perubahan itu. Ia menatap Yara dengan lembut. Sudahlah, jangan dengarkan. Namun Yara menggigit bibirnya. Matanya bergetar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu aku mencintaimu sejak dulu. Dan mereka terus saja menghinaku seperti aku ini perempuan buruk. Indra memegang frame-nya perlahan. Kamu bukan perempuan buruk. Kamu hanya disakiti oleh orang yang salah. Air mata Yara turun. Tapi mereka terus berbicara. Aku lelah, Indra. Indra menarik napas panjang. Hatinya ikut sakit mendengar setiap bisikan itu. Tapi ia tahu, dunia tidak selalu memihak. Rara, ucap Indra lembut. Selama kamu ada bersamaku, biarkan aku menjadi tempat kamu bersandar. Yara memandangnya. Mata birunya penuh air, tapi juga penuh sesuatu yang baru. Keyakinan. Terima kasih Pakma Indra, bisiknya. Aku tidak tahu apa jadinya aku tanpa kamu. Hari demi hari berlalu. Perlahan-lahan, Indra dan Yara mulai belajar menjalani rumah tangga mereka. Tidak mudah, tetapi mereka mencoba. Jika Yara bangun dengan kecemasan, Indra ada di sampingnya. Jika Yara ingin berjalan di taman, Indra menuntunnya. Jika Yara merasa sendirian, Indra duduk diam sebagai teman. Mereka jarang menyentuh satu sama lain, lebih dari sekadar genggaman ringan. Tetapi kehangatan itu jauh lebih berarti daripada pelukan apapun. Hubungan mereka tumbuh pelan, seperti benih kecil yang mulai mencari matahari. Suatu sore, ketika Indra sedang menjemur pakaian di halaman samping, Yara datang membawa minuman. Wajahnya cerah, langkahnya ringan. Indra, panggilnya. Aku buatkan teh hangat. Indra tersenyum. Terima kasih, Rara. Yara menyerahkan gelas itu. Jari mereka bersentuhan tanpa sengaja. Untuk sekejap, keduanya terdiam. Ada getaran kecil, halus tetapi nyata. Yara menarik tangannya perlahan. Pipinya memerah. Indra, boleh aku tanya sesuatu? Tentu. Jika suatu hari aku ingin membuatmu bahagia, apa yang harus aku lakukan? Indra hampir tersedak oleh pertanyaan itu. Ia menatap Yara, bingung. Kemudian tersenyum kecil. Cukup tetap menjadi dirimu. Itu sudah membuatku senang. Yara menatapnya lama. Aku ingin lebih dari itu. Indra menunduk agar wajahnya tidak menunjukkan gejolak yang ia rasakan. Kita jalani pelan-pelan saja, Rara. Yara tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar tulus. Namun tidak semua hari berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Yara menangis diam-diam di kamar mandi, mengingat lelaki yang meninggalkannya dan luka lama yang belum sembuh. Ada hari-hari ketika Indra merasa tidak layak menjadi suaminya, merasa dirinya terlalu kecil untuk dunia besar Yara. Ada hari-hari ketika gosip kampung semakin kasar, membuat Yara takut keluar rumah. Namun setiap kali badai emosi itu datang, Indra selalu mendekat. Ia tidak menghakimi. Ia tidak memaksa Yara untuk kuat. Ia hanya duduk, mendengarkan, dan berkata dengan suara yang selalu membuat Yara merasa aman. Kita jalani bersama. Suatu malam, badai besar melanda kampung. Angin menderu di luar rumah. Hujan turun sangat deras. Petir menyambar beberapa kali. Yara ketakutan. Ia duduk di pojok ranjang, memegang bantal sambil menutup telinganya. Indra masuk tergesa. Rara, tidak apa, aku di sini. Yara menatapnya dengan panik. Aku takut, Indra. Aku takut suara petir. Sejak kecil aku selalu takut. Indra mendekat dan duduk di lantai, lalu berkata pelan, boleh aku duduk di sampingmu? Yara mengangguk. Indra duduk lebih dekat. Tidak menyentuh Yara, namun cukup dekat untuk membuat perempuan itu merasa terlindungi. Dulu waktu aku kecil, ucap Indra. Setiap petir menyambar,
Ustadz akan bilang, jangan takut, karena itu tanda alam sedang bertasbih. Pada saat itu, Allah sedang menunjukkan kuasanya. Kita hanya perlu percaya bahwa kita aman. Yara memandangnya, ketakutannya mulai mereda. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan. Indra tersenyum tipis. Aku hanya bilang apa yang dulu membuatku tenang. Yara perlahan merebahkan kepala ke bahu Indra. Pemuda itu terkejut, tapi tidak menolak. Ia membiarkan Yara bersandar, membiarkan dirinya menjadi tempat perempuan itu mencari perlindungan. Indra, bisik Yara lirih. Aku takut melahirkan nanti. Aku takut melahirkan tanpa dicintai. Indra menoleh pelan. Rara, kamu tidak akan melahirkan sendirian. Aku di sini. Ayah dan ibumu juga. Tidak ada yang meninggalkanmu. Air mata mengalir di pipi Yara. Tapi, apakah kamu akan tetap di sini setelah semuanya berlalu? Atau kamu hanya bertahan karena kamu terikat pernikahan ini? Pertanyaan itu membuat jantung Indra berhenti sejenak. Ia tidak menjawab langsung, karena ia tahu jawaban itu terlalu penting untuk diucapkan sembarangan. Ia memegang tangan Yara pelan. Rara, aku tidak akan kemana-mana. Tidak sekarang. Tidak esok. Selama kamu masih ingin aku di sisimu, aku tetap di sini. Yara menggigit bibir, tetapi matanya berbinar untuk pertama kalinya sejak ia mengandung. Indra. Ia ingin mengatakan sesuatu yang besar, tetapi petir menyambar lagi, membuatnya menjerit kecil dan menarik diri lebih dekat ke Indra. Indra menutup mata, menahan gejolak dalam dadanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak lagi memaksa dirinya menolak rasa hangat yang mulai tumbuh terhadap istrinya sendiri. Pagi setelah badai, sesuatu berubah. Sesuatu yang halus, tidak terlihat, tetapi terasa jelas di hati keduanya. Ketika Indra bangun, Yara sedang membuat sarapan di dapur sambil tersenyum kecil. Ia tidak lagi terlihat seperti perempuan yang malu-malu mendekat. Ia menatap Indra dengan lembut, seolah semalam telah menyingkirkan tembok terakhir yang berdiri di antara mereka. Indra menyadari itu. Dan ia menyadari satu hal lagi, bahwa cinta mereka tidak lagi berjalan satu arah. Cinta itu mulai tumbuh, pelan, tenang, dan sangat manusiawi. Dari air mata, dari ketakutan, dari saling menjaga, dan dari kejujuran yang mereka temukan di malam-malam sepi. Rumah tangga mereka belum sempurna. Banyak cobaan menunggu. Banyak omongan orang yang masih akan melukai. Namun untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Mereka berjalan berdampingan. Langit pagi tampak begitu jernih hari itu, seolah alam ingin memberi tanda bahwa kehidupan yang sempat diliputi badai kini pelan-pelan menuju ketenangan. Matahari memancarkan sinarnya yang lembut ke halaman rumah keluarga Grit, menembus celah dedaunan ketapang yang bergoyang pelan. Burung-burung kecil berkicau, dan udara membawa wewangian bunga yang tumbuh di sudut taman. Sudah 2 bulan sejak malam badai itu, malam ketika Yara bersandar di bahu Indra, untuk pertama kali tanpa ketakutan. Dan sejak saat itu, hubungan mereka berkembang tanpa suara, tetapi sangat kuat. Setiap hari dipenuhi momen sederhana yang meneguhkan hati mereka. Dari cara Indra membantu Yara berjalan, dari cara Yara menghidangkan teh untuk suaminya, dari senyuman kecil yang muncul tanpa mereka sadari. Banyak luka belum sembuh, tetapi cinta yang tumbuh perlahan, menambalnya satu persatu. Pagi itu, Indra sedang menyapu halaman ketika Yara keluar dari rumah. Perutnya membulat sempurna, menandakan bahwa hari kelahiran bayinya sudah semakin dekat. Ia mengenakan gaun panjang yang nyaman, rambut pirangnya diikat rapi. Wajahnya tampak lebih bahagia daripada sebelumnya, meski terkadang kecemasan kecil muncul di sudut matanya. Indra, panggilnya lembut. Indra berhenti menyapu. Ya, Rara. Aku ingin jalan-jalan sebentar ke taman kecil dekat tikungan itu. Kamu temani aku? Tentu, jawab Indra sambil tersenyum.
Mereka berjalan berdampingan melewati jalan kecil menuju taman kampung. Meski masih ada bisikan dan tatapan tidak enak dari beberapa warga, Yara sudah tidak mudah goyah lagi. Setiap kali ada bisik-bisik, ia memegang lengan Indra sedikit lebih erat. Dan Indra selalu membalas dengan menatapnya lembut, memberi isyarat bahwa ia aman. Di taman, Yara duduk di bangku kayu, sementara Indra berdiri di sampingnya. Dua anak kecil berlari melewati mereka sambil tertawa, membuat Yara menatap mereka dengan penuh harapan. "Indra," ucap Yara tiba-tiba, "kalau nanti anak ini lahir, kamu mau dia memanggilmu apa?" Indra tersenyum kaget. "Memanggilku?" "Ya," jawab Yara sambil menatap perutnya. "Dia tetap akan tumbuh dengan dua dunia yang berbeda. Tapi aku ingin dia tahu bahwa dia punya ayah. Ayah yang benar-benar ada untuknya. Bukan yang meninggalkan." Indra merasakan dadanya hangat. "Kalau kamu ingin dia memanggilku ayah, aku tidak keberatan." Yara menatapnya lama. Air matanya hampir jatuh. "Aku ingin begitu, karena kamu sudah memperlakukannya seperti anakmu sendiri, sejak dia belum lahir." Indra menunduk, merasa haru. "Aku tidak ingin dia tumbuh tanpa rasa aman," lanjut Yara. "Dan kamu memberiku rasa aman itu. Bahkan ketika kamu tidak harus melakukannya." Angin lembut bertiup, menggerakkan rambut Yara yang terurai. Indra menyentuhnya pelan untuk menjauhkan beberapa helai dari wajahnya. Yara terkejut oleh sentuhan itu, namun ia tidak menolak. Ia bahkan menutup mata sejenak, membiarkan kehangatan sentuhan itu masuk sedikit lebih dalam ke hati yang selama ini penuh luka. "Indra," suaranya bergetar halus. "Ya? Apakah kamu sudah bisa menerima aku sepenuhnya? Dengan masa laluku, dengan bayiku, dengan segala kekuranganku?" Indra memahami betapa berat pertanyaan itu. Ia duduk pelan di samping Yara, kemudian berkata, "Rara, aku menerima kamu bukan karena aku dipaksa, tapi karena aku melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu baik, kamu lembut, kamu kuat meski semua orang berusaha menjatuhkanmu. Masa lalumu bukan dosa. Itu luka, dan luka bisa sembuh jika dirawat." Yara menutup mulutnya sambil menahan tangis. "Aku tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikanmu." "Kamu tidak perlu membalas apapun," jawab Indra lembut. "Cukup hidup bersamaku, itu sudah cukup." Tepat saat itu, bayi dalam kandungan Yara bergerak. Yara tersenyum sambil memegang perutnya. Dia menendang. Indra mendekat, menaruh tangannya pelan di sisi perut Yara. "Assalamualaikum, kecil." Yara meneteskan air mata. Dia merespon suaramu. Dan untuk pertama kali, Indra merasakan gerakan kecil itu. Sebuah kehidupan baru yang akan datang ke dunia. Bukan melalui cinta yang mulus, tetapi dari perjalanan dua hati yang saling menyembuhkan. Waktu berlalu. Hari kelahiran semakin dekat. Persiapan dilakukan. Bu Maria mondar-mandir memastikan semua kebutuhan Yara tersedia. Pak Gerit yang biasanya keras, kini lebih protektif daripada ibu-ibu kampung manapun. Namun ada malam tertentu ketika semuanya berubah. Malam ketika cinta yang tumbuh diam-diam akhirnya menemukan tempatnya. Malam itu, Yara bangun karena kram di perutnya. Rasa nyeri itu datang tiba-tiba, membuatnya menggenggam selimut. Indra yang tidur di karpet dekat ranjang tersentak bangun. "Rara, kamu kenapa?" "Indra, rasanya sakit. Aku tidak tahu. Apakah ini waktunya?" Indra langsung menghampiri. "Pegang tanganku. Tarik napas pelan. Aku panggil Bu Maria." Namun Yara menggeleng cepat. "Jangan tinggalin aku. Tolong, jangan tinggalin aku." Indra berhenti seketika. Ia meraih wajah Yara dengan kedua tangannya, menatapnya penuh keyakinan. "Aku tidak akan kemana-mana. Aku di sini." Yara menangis. Air matanya mengalir seperti air terjun kecil. Ia menggenggam tangan Indra sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar. "Indra, aku takut. Aku sangat takut." Indra menempelkan keningnya ke kening Yara.
sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Aku di sini, kamu tidak sendirian. Dengar aku, Rara, kita lewati ini sama-sama. Sentuhan itu membuat dunia Yara runtuh dalam cara yang indah. Ia menangis bukan karena takut lagi, tetapi karena merasa dicintai. Sementara Indra, baru pertama kali ia menyadari bahwa hatinya telah menemukan tempatnya. Bahwa sejak beberapa minggu terakhir, ia tidak hanya peduli, tetapi ia benar-benar mencintai Yara dengan seluruh luka dan kelembutannya. Ia menyadari itu ketika tubuhnya gemetar bersama Yara. Ketika ia merasa takut kehilangan perempuan itu. Ketika ia memeluknya untuk menenangkan rasa sakitnya. Rara, bisiknya, kamu kuat. Kamu adalah perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Aku bangga padamu. Yara menangis lebih keras. Indra, suaranya pecah. Indra mencium keningnya. Satu ciuman pelan yang dipenuhi rasa hormat dan kasih. Aku mencintaimu, Rara. Yara terdiam. Waktu seperti membeku. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini penuh kelegaan yang menembus hingga ke jiwanya. Indra, aku mencintaimu. Lebih dari yang pernah aku ucapkan. Indra memeluknya. Dan Yara membalasnya erat. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi ketakutan tentang masa lalu. Tidak ada lagi bayangan lelaki yang meninggalkannya. Yang ada hanya dua hati yang bertemu dengan kepasrahan dan cinta yang tulus. Tidak ada pernyataan yang lebih benar dari dua kalimat itu. Tidak ada saksi selain malam itu. Tidak ada suara selain napas mereka yang bergetar. Malam itu menjadi titik ketika cinta mereka berhenti menjadi rahasia. Malam itu menjadi titik ketika cinta mereka berhenti disembunyikan. Malam itu menjadi titik ketika cinta mereka mulai berjalan sebagai suami dan istri yang sesungguhnya. Beberapa minggu kemudian, bayi Yara lahir. Seorang bayi laki-laki berkulit putih kemerahan, dengan rambut pirang lembut dan mata besar yang bening. Tangisnya memenuhi ruangan. Indra mengumandangkan azan di telinganya. Yara menangis sambil memegang tangan Indra. Kita beri nama dia apa? Tanya Yara. Indra tersenyum. Nama yang kamu pilih, aku ikut. Yara menatap bayinya dengan cinta yang bersinar dari matanya. Akil, Indra mengangguk. Akil, anak yang bijaksana. Kehadiran bayi itu mengikat cinta mereka lebih kuat. Pak Grit menangis tanpa malu-malu saat menggendong cucunya untuk pertama kali. Bu Maria menciuminya berkali-kali sambil tersenyum bahagia. Kampung masih membicarakan mereka, tetapi tidak lagi dengan hinaan. Banyak yang akhirnya melihat kebenaran. Banyak yang memuji Indra sebagai pemuda baik. Banyak yang menghargai Yara sebagai ibu yang tegar. Dan waktu terus berjalan. Akil tumbuh dengan cinta yang melimpah. Indra mengajari dia doa pertama. Yara menenangkan dia ketika menangis di malam hari. Pak Grit dan Bu Maria memperlakukan Indra seperti anak sendiri. Rumah tangga yang pernah dianggap tidak mungkin, menjadi rumah tangga yang penuh cinta. Hingga bertahun-tahun kemudian, ketika rambut Indra mulai memutih dan garis halus muncul di wajah Yara, cinta mereka tetap kokoh. Mereka tidak pernah melupakan bagaimana semua dimulai. Dalam luka, dalam paksaan, dalam ketidakpastian. Namun mereka juga tidak pernah menyesalinya. Karena jodoh tidak selalu datang dari senyum atau tawa. Kadang jodoh datang dari air mata. Dari luka yang saling disembuhkan. Dari ketulusan yang tumbuh perlahan. Pada akhirnya, Indra dan Yara menjalani hidup bersama hingga tua. Tidak sempurna, tetapi saling mencintai. Dan itulah takdir yang sejak awal ingin ditulis Allah untuk mereka. Takdir yang menunggu waktu. Takdir yang lahir dari air mata. Takdir yang bertahan sampai akhir hayat.